Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang pagi ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan izinkan kembali untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, supaya apa yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan dan didengar oleh sidang jemaat-Mu akan menjadikan berkat yang besar. Terima kasih, urapi setiap kami supaya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, supaya kami diberkatinya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, tema pada pagi hari ini yaitu keluarga yang diberkati dengan judul Tutup Pintu Bagi Pencuri, yang diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2 dan juga ayat 10a, dan kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-19. Nanti sidang jemaat Tuhan bisa membaca ayat-ayat itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bulan ini khotbah yang akan saya sampaikan adalah tentang keluarga yang diberkati. Minggu lalu saya sudah menyampaikan bagaimana keluarga kita diberkati dengan mengundang Yesus dalam keluarga kita masing-masing. Menaruh iman dan harapan kepada Yesus, serta melakukan apa yang Yesus katakan. Nah, untuk minggu ini saya beri judul Tutup Pintu Bagi Pencuri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang was-was, takut dan khawatir karena apa? Banyaknya berita tentang pencurian, penjambretan, begal dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Tidak heran kalau di mana-mana warga mengadakan siskampling. Bapak-bapak dan pemuda-pemuda, mereka bergantian untuk jaga malam di kampung mereka atau di desa mereka. Mengapa? Karena mereka ingin memastikan kampungnya aman dan tidak ada pencuri yang masuk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pencuri, biasanya mereka masuk dalam rumah tidak melalui pintu seperti tamu. Pencuri masuk ketika apa? Ketika tuan rumah tidak ada atau sedang pulasnya, atau mungkin juga sedang terlena. Seperti itulah iblis bekerja. Iblis adalah pencuri. Dulu dia mencuri, sekarang dia mencuri, dan sampai kapanpun dia tetap mencuri. Kita akan membaca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sejak awal dunia ini ada, bahkan sejak di Taman Eden, iblis sudah mencuri. Sistem kerjanya tetap sama, meskipun modelnya berbeda-beda mengikuti zaman sekarang ini. Tetapi tujuannya tetap sama, yaitu apa? Yaitu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan dalam khotbah minggu lalu, Yesus memberi perhatian khusus bagi setiap keluarga. Artinya apa? Artinya keluarga saya dan keluarga saudara juga diperhatikan oleh Tuhan. Dia ingin memberkati keluarga kita. Dia peduli tentang pergumulan yang kita hadapi. Dan dia ingin campur tangan Tuhan menolong agar rumah tangga kita mengalami kemenangan. Tetapi sebaliknya saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis tidak
demikian. Dia ingin keluarga kita kacau, bahkan hancur. Karena dia tahu kalau sebuah keluarga hancur, dia bisa mengacaukan kota, menghancurkan bangsa, bahkan menghancurkan dunia. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bagaimana sistem kerja iblis supaya kita dapat menutup jalan baginya. Ada bermacam-macam jalan bagi iblis untuk masuk ke dalam keluarga kita. Tetapi ada satu cara yang seringkali dipakai iblis untuk masuk. Jika cara-cara lain yang lebih mudah tidak didapatkannya, cara itu ialah jika tidak ada keteraturan dalam keluarga kita. Sekali lagi saya katakan, jika tidak ada keteraturan dalam keluarga kita. Apa maksudnya tidak ada keteraturan dalam keluarga kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah menetapkan tatanan ilahi untuk setiap keluarga. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Mari kita lihat di sana. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kita sambung dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai 25. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat 22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah aturan yang Tuhan telah tetapkan. Itulah yang disebut tatanan ilahi untuk sebuah keluarga. Apabila tatanan itu berfungsi dengan baik, setiap anggota keluarga melakukan perannya masing-masing sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, maka keluarga itu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, jika dalam sebuah keluarga tidak ada keteraturan sesuai tatanan ilahi yang telah ditetapkan Tuhan, ya, sebenarnya keluarga itu sedang membuka pintu bagi si jahat masuk untuk mengacaukan keluarga itu. Dia tidak menyerang pemimpin keluarga secara langsung, tetapi apa? Tetapi dia menumbangkan wewenangnya melalui apa? Anggota keluarga yang lain. Perhatikan bagaimana dia masuk dalam keluarga pertama di Taman Eden. Iblis tidak langsung menyerang Adam, tetapi melalui Hawa. Melalui Hawa, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Hawa tidak taat, lebih mudah bagi iblis untuk apa? Bekerja lebih jauh lagi dan membuat Adam juga berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rentetan peristiwa sampai kehancuran dalam sebuah keluarga terjadi dimulai dari tidak adanya keteraturan, kemudian ketidaktaatan, perpecahan, dan akhirnya kematian. Jalan masuk iblis yang pertama yaitu adanya ketidakteraturan dalam keluarga. Dari firman Tuhan yang
ada dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 dan 16, kita akan baca di sana. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, supaya pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Di sana kita bisa membaca bahwa Adam diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dia juga menerima perintah secara langsung dari Allah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya yakin Adam diciptakan untuk menjadi pelindung bagi Hawa sebagai istrinya, sehingga terhindar dari serangan musuh. Tetapi dalam peristiwa di Taman Eden, bukannya Adam menghadapi musuh, namun dia membiarkan Hawa sendirian menghadapi musuh. Adam tidak berbuat apa-apa, sebaliknya dia justru ikut berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Adam dan Hawa telah melepaskan peran masing-masing. Adam tidak melakukan fungsinya sebagai pelindung, sedangkan Hawa tidak tunduk kepada suaminya. Akibatnya apa? Seperti yang terjadi dalam banyak keluarga saat ini, yaitu membiarkan ketidakteraturan dalam rumah tangganya. Istri yang seharusnya tunduk kepada suami justru mau menguasai suami. Suami yang sebenarnya menjadi kepala keluarga dan melindungi istri serta anak-anaknya, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Melindungi dalam segala hal ini bukan saja secara jasmani, tetapi perlindungan secara rohani juga. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perlindungan secara rohani bagi istri dan anak-anak harus dilakukan oleh kepala keluarga. Jika hal itu tidak dilakukan, berarti apa? Keluarga itu memberi jalan masuk kepada si jahat atau iblis. Karena memang iblis selalu mengincar jalan itu. Ketidakteraturan dalam sebuah keluarga memberi masuk kepada apa? Keraguan. Seperti apa yang terjadi dengan Hawa. Mari kita membaca kitab Kejadian 3 ayat 1. Kitab Kejadian 3 ayat 1. Di sana berbunyi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui apa yang sudah kita baca dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-1 tadi, iblis menanamkan keraguan dalam pikiran Hawa. Dia tahu apa yang Allah firmankan kepada Adam, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hawa pun tahu itu, tetapi iblis dengan kelicikannya menanamkan keraguan dalam pikirannya, sehingga membuat para istri berpikir tunduk itu harus ada syaratnya. Mau tunduk kepada suami kalau suami baik, kalau suami selalu memberi uang, belanja dan yang cukup tentunya, dan syarat-syarat yang lainnya. Memang tidak mudah untuk apa? Untuk tunduk kepada orang yang tidak memenuhi harapan kita. Tetapi dalam Efesus 5 ayat 22, Tuhan tidak memberi syarat istri harus tunduk kepada suami
Yang bagaimana? Sebaliknya, perintahnya agar istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Demikian pula saudaraku yang dikasihi Tuhan dengan suami. Perintah Allah yaitu agar suami mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimana kalau punya istri yang banyak menuntut? Bagaimana kalau punya istri banyak protes dan sikapnya tidak baik kepada suami? Apakah boleh suami tidak mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Tentunya tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun iblis menanamkan keraguan dalam pikiran banyak pasangan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mentaati firman Allah sebagaimana yang seharusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah keraguan muncul, kemudian ada jalan masuk untuk iblis membuat kita menyangkal, tidak mentaati firman Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 2-4 mengatakan demikian. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah iblis menikam iman Hawa, dia memutar balikkan pisaunya dengan mempertentangkan firman Allah. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 4 tadi. Jika iblis sudah menanamkan keraguan, dia akan bekerja 24 jam dalam sehari untuk menyerang kita sampai kita menyangkal firman Allah yang kemudian membawa pada penipuan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 4-6, nanti Bapak Ibu bisa membaca di sana. Segera setelah iblis mengubah ingatan Hawa mengenai perkataan Allah dengan membuat dia ragu-ragu, maka dengan cepat dia mengambil keuntungan dengan berbicara atas nama Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa liciknya si pencuri itu. Dia mengambil beberapa kalimat pendek untuk menipu Hawa. Dia menanamkan dalam pikiran Hawa bahwa Allah sedang menahan sesuatu darinya. Bukankah kita juga kadang seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tertipu dengan iblis? Kita berpikir apa yang difirmankan Allah itu salah dan pandangan kita atau mungkin pikiran kita yang benar. Jika sudah demikian, iblis bisa dengan leluasa bekerja dalam hidup kita. Setelah tertipu, datang ketidaktaatan. Hawa mulai lihat pohon itu, kemudian tertarik untuk apa? Untuk mengambil buahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menolak untuk taat, lebih mudah bagi iblis untuk apa? Untuk mengacaukan kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita hanya melanggar sedikit, tetapi pelanggaran itu sama dengan ketidaktaatan. Setelah ketidaktaatan dilakukan, datanglah perpecahan. Ketika Allah ingin penjelasan mengapa semua itu terjadi, Adam tunjuk jari kepada Allah dan istrinya. Demikian pula dengan Hawa. Dia tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi menyalahkan si jahat atau iblis. Kesatuan sudah hilang, dan dari apa yang dilakukan Adam dan Hawa, bukan saja mereka mengalami akibat dari perbuatannya, tetapi seluruh keturunannya sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan kita tidak hanya mempengaruhi kita saja, tetapi setiap anggota keluarga kita, bahkan keturunan kita. Sebagai contoh, jika ayah dan ibu berpisah, baik secara fisik, misalnya
secara resmi bercerai atau pisah ranjang, maupun berpisah secara emosional di mana keduanya masih tinggal serumah, tetapi masing-masing melakukan kegiatannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan pasangannya. Maka anak-anak rentan terhadap taktik si iblis yang membawa kepada kematian secara rohani. Anak-anak menjadi tidak taat, memberontak, atau melakukan dosa yang lainnya. Saudaraku, jika dalam sebuah keluarga sudah terjadi perpecahan, iblis ada jalan masuk untuk membawa kita pada kematian. Menyadari bahwa musuh kita sangat licik, kita harus waspada untuk menutup jalan yang selalu diincar oleh si jahat atau iblis untuk dia masuk dalam keluarga kita. Apalagi dia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Itu sebabnya saudaraku, dia bekerja keras 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengacaukan setiap keluarga. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, tutuplah jalan masuk bagi si pencuri atau si jahat dengan cara menjaga agar tatanan ilahi dalam keluarga dilakukan. Setiap anggota keluarga melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan anak-anak taat serta menghormati orang tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini ketidakteraturan dalam keluarga tidak ada atau kurang, perbaikilah tatanan itu. Mintalah kasih Kristus mengalir dalam hati dan mohon pertolongan Tuhan agar Roh Kudus memampukan kita untuk apa? Melakukannya. Jika ada kepala keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, istri harus lebih banyak lagi berdoa supaya apa? Suaminya mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua ingin keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau begitu, taati firman Tuhan, karena firman Allah mutlak untuk kita taati. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadikan nasihat, bahkan dorongan untuk kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa, menyerahkan firman Tuhan dan keluarga kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pagi ini kami diberikan nasihat lagi melalui kebenaran firman-Mu. Engkau tahu mengenai keadaan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kalau ada di antara keluarga kami yang mungkin masih hidup tidak taat kepadamu, Engkau yang mau Tuhan menolong mereka, supaya mereka juga terbuka kepada Tuhan. Mereka mau minta ampun sama Tuhan. Kalau keluarga mereka ingin diberkati, tentunya mereka harus mau taat kepada kebenaran firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan sidang jemaat-Mu yang pagi ini beribadah di rumah masing-masing. Biar Roh Kudus terus berbicara melalui apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, sehingga mereka akan terbuka dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, sebelum
kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita percaya pasti Tuhan akan memberkati kita. Biar sepulang dari rumah melakukan kegiatan apapun sepanjang hari ini, biar berkat-berkat Tuhan dilimpahkan atas hidup kita. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepadamu, kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini dan percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan menuntun setiap langkah, apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.